Aquarius, welcome back to my channel. Kembali lagi bersama aku, Sakira Filneria. Apa kabar? Aku doakan semoga kalian dalam keadaan sehat, dalam keadaan baik ya, selalu dalam keberkahan dan dalam kelimpahan rezeki. Semoga kalian semua selalu dalam perlindungan Tuhan pencipta alam semesta. Amin. Untuk tema readingan kita kali ini yaitu rezeki bertubi-tubi akhirnya datang juga ya. Fokus, resapi, dan hayati. Ini hanyalah sebuah prediksi, bukan sesuatu yang pasti. Karena sesuatu yang pasti hanyalah milik Tuhan pencipta alam semesta. Dan ini adalah legendary reading, jadi aku pastikan energinya tidak akan bisa resonate 100% untuk kamu semua di luar sana ya, karena energi yang tertarik di sini adalah energi kolektif, energi banyak orang. Jadi ada yang resonate dan ada yang tidak resonate. Terkadang juga energinya bisa kebolak-balik. Maka dari itu kamu harus bijak dalam bersikap, kamu harus bijak dalam bertindak. Ambil yang positifnya dan buang yang negatifnya. Oke, kembali fokus, resapi, dan hayati. Kita akan coba lihat apa yang akan terbaca untuk di tema readingan kita kali ini. Di kartu pertamanya ada balance. Untuk di kartu keduanya sudah ada forgiveness, di kartu ketiganya sudah ada guilt, dan di kartu keempatnya di sini sudah ada the boots ya. Kita akan lihat apa yang terbaca dari keempat kartu oracle cards ini. Rezeki bertubi-tubi akhirnya datang ya untuk diri kamu, datang dalam kehidupan kamu, menciptakan hal-hal yang begitu luar biasa, dan kamu harus ngejaga keseimbangan. Jika memang rezeki bertubi-tubi itu hadir dalam kehidupan kamu, kamu harus ngejaga keseimbangan. Kamu harus bisa mengelola keuangan kamu dengan baik. Uang masuk, uang keluarnya benar-benar kamu kelola. Ya kan, jangan sampai di sini nggak balance, jangan sampai nggak seimbang antara pengeluaran dan pemasukannya. Ya, kamu akan membawa keadaan harmoni yang sempurna ke dalam dunia kamu, dan kamu melakukan tanpa menghakimi siapapun ya. Jika kamu mendapatkan sesuatu kelimpahan rezeki yang luar biasa, ya kamu lebih menikmati ini semua, dan kamu tidak akan seperti bahagianya sendiri aja, enggak. Kamu lebih membagi kebahagiaan kamu bersama orang yang terkasih, bersama orang yang tersayang. Kamu benar-benar ngerti ya siapa yang mereka yang dulunya sangat ngedukung kamu, mereka-mereka yang mungkin sangat memberikan dukungan, support sistem yang begitu besar terhadap diri kamu. Ya, dan di sini kamu akan terus berjuang. Kamu akan terus berusaha sampai kamu memang mendapatkan suatu pencapaian yang mungkin selama ini sudah menjadi targetnya kamu, sudah menjadi keinginan kamu. Dan Tuhan pasti akan melihat perjuangan kamu. Tuhan melihat upaya kamu, usaha kamu, kerja kerasnya kamu. Jadi kamu harus sangat mendapatkan afirmasi yang luar biasa dalam kehidupan kamu. Ya. Dan kita lihat untuk di kartu keduanya ada forgiveness, dimana untuk di kartu kedua ini pengampunan. Ya, kamu coba untuk ikhlas dengan apa yang sudah terjadi di masa lalu kamu. Kamu ingin mencoba lembaran baru kamu ingin melepaskan apa yang menjadi beban dalam diri kamu, beban dalam pundak kamu. Kamu tidak ingin di saat kamu tertuju pada sebuah langkah, kamu terhalang karena hal yang masih terikat dengan masa lalu kamu. Jadi kamu mencoba untuk melepaskan diri dari masa lalu kamu, melangkah maju. Ya, kamu mengakui bahwa untuk menyimpan dendam itu akan menghalangi ya aliran cinta kamu, aliran rezeki kamu, ya kan, aliran keberkahan kamu. Jadi kamu berusaha untuk apapun yang pernah terjadi di masa lalu kamu, sesulit atau seberat apapun itu, sesakit apapun itu, kamu coba untuk ikhlas ngejalaninya. Kamu coba untuk bersabar, memberikan maaf terhadap mereka. Tetapi untuk karma yang akan mereka dapatkan itu masih berlangsung ya. Tuhan akan ngebalas sebuah rasa sakit yang kamu terima dengan sebuah rasa sakit juga terhadap orang yang sudah ya mempermainkan hati kamu atau memperolok-olok diri kamu. Ya, atau membuat kesulitan dalam kehidupan kamu. Kesulitan yang kamu terima, kesulitan yang kamu dapatkan saat ini karena kesalahan mereka. Karena mereka lah yang melakukan suatu kebohongan dalam hidupnya kamu. Ya, semua orang pasti melakukan sebuah kesalahan. Ya, enggak orang lain, kita juga pasti pernah melakukan sebuah kesalahan. Tetapi bagaimana cara kita untuk tidak melakukan sebuah kesalahan-kesalahan yang sama? Ya kan? Kamu melepaskan keyakinan apapun yang tidak lagi membantu ya pertumbuhan jiwa kamu. Jadi apapun itu kesalahan yang dulunya pernah terjadi dalam kehidupan kamu, kamu berupaya dan berusaha bagaimana itu tidak akan terulang kembali, bagaimana hal buruk itu tidak akan terjadi lagi dalam kehidupan kamu. Ya, kamu lebih terfokus dengan
keinginan kamu untuk membahagiakan orang tua kamu, bagi orang tuanya yang masih hidup di dunia ini, atau bagi keluarga tercinta, terkasih, dan tersayang ya. Jadi jangan pernah ragu, teruslah maju, teruslah berjuang, teruslah berkembang, teruslah menciptakan energi-energi yang begitu luar biasa dalam kehidupan kamu. Kamu bisa melepaskan kebutuhan untuk mengetahui semua jawaban dalam kehidupan kamu. Jadi lepaskan keraguan kamu untuk kamu bisa menemukan jawaban dari setiap perjuangan kamu, usaha kamu, kerja kerasnya kamu di sini. Sehingga Tuhan akan menghadirkan rezeki yang bertubi-tubi yang akhirnya datang juga, yang akhirnya kamu peroleh, yang akhirnya bisa kamu dapatkan. Jadi jangan pernah ragu. Ragu, kamu tidak akan menemukan keberkahan, kamu tidak akan menemukan rezeki yang bertubi-tubi yang kemungkinan besar bisa datang hadir dalam kehidupan kamu. Jadi yakinlah dan percayalah untuk kemampuan yang kamu miliki, untuk upaya, usaha, dan perjuangan yang kamu lakukan di sini. Kamu berhak mendapatkan sebuah rezeki yang begitu luar biasa karena kamu mampu menempatkan diri kamu kepada sesuatu hal yang luar biasa besar di sini ya. Cukup sudah keraguan yang mungkin selama ini menghambat langkah kamu, membuat proses kamu mendapatkan sesuatu hal itu terhalang ya. Dan kita coba lihat untuk di kartu tarotnya, kembali fokus resapi dan hayati. Jika readingan ini belum ngebaca energi kamu, jangan dipaksakan, sesuaikan saja dengan situasi dan kondisinya kamu ya. Karena sesuatu yang dipaksakan itu juga tidak akan baik untuk kedepannya, lebih memikirkan mungkin dari setiap langkah, dari setiap tindakan, atau dari segala sesuatunya. Oke, kembali fokus resapi dan hayati. Kita akan coba lihat apa yang akan terbaca untuk di tema readingan kita kali ini ya. Di kartu pertamanya di sini sudah ada kartu Death. Wow. Kamu jangan takut dengan keluarnya kartu ini ya kan. Apapun yang sudah diambil dari Tuhan dalam kehidupan kamu, entah itu orang yang terkasih, rezeki, entah itu pekerjaan ya, kamu harus benar-benar ikhlas. Ini adalah cobaan yang benar-benar harus kamu lewati, benar-benar kamu ikhlaskan ya. Tuhan pasti sudah memperhitungkan suatu ganti yang akan kamu terima, yang akan kamu dapatkan ya. Kamu yang baru saja kehilangan pekerjaan ya, kamu harus bersemangat kembali untuk mencari pekerjaan baru, untuk lebih mencari pekerjaan yang lebih kedepannya itu lebih luar biasa indah ya kan. Atau kamu yang baru saja kehilangan orang yang terkasih dan tersayang ya, namanya juga kita manusia hidup di dunia ini, ada pertemuan, ada perpisahan ya, mungkin timingnya, waktunya, kondisinya itu tidak tepat ya. Namanya kehilangan itu memang gak ada yang tepat sih ya, tetapi di sinilah kita harus belajar ikhlas, harus belajar bersabar ya. Ini bukan akhir dari segalanya, ini adalah awal dari kehidupan kamu yang baru. Kamu harus kuat, kamu harus terus berjuang, terus berusaha dan berupaya, ciptakan perubahan dan sudahilah kesedihan kamu. Teruslah melangkah ya, ciptakan kebahagiaan kamu di sini. Semoga saja Tuhan menghadirkan rezeki yang bertubi-tubi datang dalam kehidupan kamu untuk mengobati ya kehilangan, pelibur lara kamu. Dan kita lihat memang di sini memang di saat kamu mendapatkan pekerjaan yang baru, mungkin ya kamu membersamai sebuah pekerjaan baru, kamu merasa di sini harapan kamu untuk maju, harapan kamu untuk berkembang itu terbuka lebar ya. Kamu akan mendapatkan banyak pertolongan, kamu akan mendapatkan banyak bantuan ya. Di saat kamu sudah dibersamai dengan pekerjaan, akan muncul pekerjaan-pekerjaan lain yang seperti hadir dalam kehidupan kamu. Tawaran-tawaran pekerjaan lain juga akan datang di sini ya, dimana kamu ngerasa nyaman aja, kamu pilih kamu ngerasa nyamannya di mana. Kalau kamu udah ngerasa nyaman dengan pekerjaan kamu saat ini, ya lepaskan pekerjaan yang mungkin hadir dan datang dalam kehidupan kamu ya. Dari keberkahan, dari harapan kamu yang terwujud di sini, berita keuangan kamu berangsur-angsur membaik. Kamu seperti mendapatkan rezeki yang tiada pernah kamu sangka-sangka, rezeki yang tidak pernah kamu duga-duga, bertubi-tubi setelah kamu dihantam dengan kesedihan. Di saat kamu di sini pernah merasakan dicurangi, kamu dibohongi, kamu mendapatkan suatu perlakuan yang membuat kamu kecewa, tetapi Tuhan menggantikan itu semua dengan rezeki yang bertubi-tubi. Mereka yang sudah melakukan kecurangan ya,
atau mereka yang sudah mengambil haknya kamu, mereka akan menyesal karena sudah melakukan hal yang seperti ini, karena mereka akan mendapatkan suatu balasan yang setimpal sesuai dengan apa yang sudah mereka perlakukan dalam hidupnya kamu. Kamu mungkin mengalami kerugian besar, tetapi di balik kerugian besar yang kamu terima ini, kamu ikhlas, kamu sabar, Tuhan menggantikan dengan berkali-kali lipat, dengan sangat bertubi-tubi rezeki yang datang dan muncul dalam kehidupan kamu ini. Ya, dan kita coba lihat untuk di kartu berikutnya ada King of Cups. Wow, bukan saja dalam rezeki, tetapi dalam hubungan asmara juga. Kamu sepertinya mendapatkan seseorang yang lebih dewasa, orangnya juga sangat bijaksana, ya kan, orangnya juga loyalitas sama kamu, yang selalu memberikan support, yang selalu memberikan dukungan. Ya, dan dia adalah orang yang sangat setia sama kamu, akan memberikan sebuah kesetiaan yang begitu besar terhadap dirinya kamu. Ya, tentu di sini pikiran kamu tenang, kamu tidak khawatir, kamu tidak takut, kamu lebih seperti ngejadikan kehidupan kamu menjadi diri kamu sendiri, kamu tidak terlalu terbebani untuk segala sesuatunya. Ya, dan di sini aku seperti lebih ngelihatnya, dialah penyemangat kamu, dialah orang yang selalu memberikan dukungan yang begitu luar biasa terhadap kamu. Ya, tapi orangnya kurang romantis nih. Ya, tetapi dia sangat ngertiin kamu. Dia cuma nggak bisa mengungkapkan cinta dengan sebuah keromantisan. Jadi kamu yang harus ngebimbingnya, ya. Dan kita lihat untuk di kartu berikut ada The High Priestess, di mana untuk di kartu ini lebih ke arah religius ya. Apalagi di bulan suci Ramadan ini, aku melihat kamu seperti lebih meningkatkan dari ibadahnya kamu, dari ketekunan kamu, ya kan. Kamu ingin di sini kamu mendapatkan pintu berkah yang begitu luar biasa. Kamu berharap kamu mendapatkan rezeki yang bertubi-tubi, ya kan. Kamu mendapatkan kelimpahan, keberkahan, rahmat, ridho, semuanya lah lengkap di sini. Ya, semua orang berlomba-lomba dan kamu tidak ingin kalah. Kamu lebih ingin berlomba-lomba, kamu lebih ingin mencari pahala, kamu lebih ingin berubah bukan dari orang lain tetapi dari diri kamu yang dulu. Oke, aku rasa demikian untuk readingan kita kali ini ya. Semoga bermanfaat dan semoga resonate. Terima kasih dan bye-bye.